Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatona Faizatul Rahma dengan NIM 241101010168. Saya akan menyajikan tentang desain penelitian perkembangan anak dan tantangan penelitian perkembangan anak. Jika teman-teman ingin mengetahui apakah anak-anak dari orang tua yang permisif cenderung lebih bersikap kasar dan tidak tertib dibandingkan anak-anak dari orang tua yang tegas, untuk menjawab ini, peneliti perlu memilih metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta peneliti juga harus menentukan desain penelitian yang tepat. Desain penelitian itu ada 3. Yang pertama, penelitian deskriptif, di mana melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku. Yang kedua, penelitian korelasional, yaitu menggambarkan kekuatan hubungan antara 2 atau lebih peristiwa atau karakteristik. Koefisien korelasi angka berdasarkan analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan besarnya hubungan antara 2 variabel. Yang ketiga, penelitian eksperimental, yaitu percobaan prosedur yang diatur secara cermat, di mana satu atau lebih faktor yang diyakini mempengaruhi perilaku yang sedang dipelajari dimanipulasi, sementara semua faktor lainnya tetap konstan. Dalam eksperimen terdapat 2 jenis variabel yang berperan penting. Yang pertama, variabel independen, yaitu faktor yang secara sengaja dimanipulasi oleh peneliti untuk mengkaji pengaruhnya terhadap fenomena tertentu. Yang kedua, variabel dependen, merupakan faktor yang diukur untuk meneliti respon terhadap perubahan variabel independen, berfungsi sebagai indikator dari dampak manipulasi tersebut. Penelitian perkembangan anak menyoroti hubungan antara usia dan variabel lain dengan membandingkan individu dari berbagai usia atau melacak individu yang sama seiring waktu. Pendekatan cross-seksional, yaitu suatu strategi penelitian di mana individu dengan usia yang berbeda dibandingkan pada titik waktu yang sama. Pendekatan longitudinal, yaitu strategi penelitian di mana individu yang sangat dipelajari selama periode waktu tertentu, biasanya berbeda beberapa tahun. Metode penelitian dan teori. Yang pertama, observasi, menggunakan teori perilaku dan kognitif sosial, menempatkan penekanan terbesar pada observasi di laboratorium. Yang kedua, teori etologi, menempatkan penekanan terbesar pada observasi naturalistik. Yang kedua, wawancara atau survei, menggunakan teori studi psikoanalitik dan kognitif, sering menggunakan wawancara. Teori perilaku, kognitif sosial, dan etologi paling tidak cenderung menggunakan survei atau wawancara. Yang ketiga, tes standar, tidak ada teori yang dibahas menekankan penggunaan metode ini. Yang keempat, penelitian korelasional, yaitu semua teori menggunakan metode penelitian ini meskipun teori psikoanalitik paling sedikit menggunakannya. Yang kelima, penelitian eksperimental, teori perilaku dan kognitif sosial serta teori pemrosesan informasi adalah yang paling mungkin menggunakan metode eksperimental. Yang keenam, metode cross-seksional atau longitudinal, tidak ada teori yang dijelaskan menggunakan metode ini lebih dari yang lainnya. Jurnal ilmiah ada 2. Yang pertama, media utama penelitian publikasi, yaitu dalam perkembangan anak, contoh psikologi perkembangan dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus pada bidang fisika, sosiologi dan lain sebagainya, dengan jurnal multidisipliner, contoh jurnal psikolog dan lain sebagainya. Struktur artikel jurnal ilmiah berisi tentang pendahuluan, metode, hasil diskusi dan refleksi. Tantangan penelitian. Landasan ilmiah dalam penelitian perkembangan anak berperan penting dalam mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas hasil, meskipun sejumlah tantangan tetap perlu diatas oleh para peneliti. Saat ini penelitian yang diajukan oleh perguruan tinggi dan universitas harus melewati pemeriksaan ketat dari komite etik penelitian sebelum penelitian dapat dimulai. Etika penelitian ada 4. Yang pertama, persetujuan setelah diinformasikan. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, penjelasan setelah dipartisipasi. Yang keempat, kesesatan. Meminimaliskan bias studi tentang perkembangan anak akan sangat berguna jika dilakukan tanpa bias atau prasangka terhadap kelompok orang tertentu. Yang menjadi perhatian khusus adalah bias berdasarkan gender dan bias berdasarkan budaya atau etnis. Pam Reid adalah peneliti terkemuka yang mempelajari bias gender dan etnis dalam pembangunan. Pewarna etnis menggunakan label etnis seperti Afrika American atau Latin dengan cara dangkal yang menggambarkan suatu kelompok etnis yang lebih homogen daripada yang sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.